nggak peduli sama saya. Ke rumah saya pejabat datang, menteri pun datang. Nggak ada urusan sama kau, saya bilang. Saya nggak minta uang kau. Besok kau pensiun sama kau sama saya. Betul. Menterinya bintang 4 loh. Soal datang, aduh mas, suruh lu tuh kau punya air tuh lu pindah semua, saya bilang. Capek saya ngeliat tentara sekitar pakaian preman semua, saya bilang. Ah, biar aja situ deh. Ya wajar, dia bintang 4 kan. Dijaga. Nggak bangga saya, nggak perlu di-share-share kan. Kita nih gimana gitu loh. Sekarang banyak perceraian, perselingkuhan, perkelahian karena ekonomi. Nggak mau jujur. Coba kau bawa pulang ke rumah tiap hari 10 juta. Air panas kau pun disiapin bini. Kalau enggak, dipantati. Tapi kalau dibilang itu marah. Jadi kita nggak mau belajar dari pengalaman. Ah ini nggak boleh nih, menurut Quran, menurut Alkitab. Alah kau banyak kali cerita, kau nggak bisa cari uang, dia bilang. Nah bagaimana caranya mbak nanam ubi, satu batang bisa 45 kilo. Harus bisa, nggak mau datang saya ajarin. Ini caranya. Nggak pakai duit. Siapa bilang tanah ini nggak punya virus? Ada. Bagaimana mengantisipasinya? Tidak beli. Kalau kita memulai, kita contohkan, paling-paling nanti tetangga yang datang. Oh kak, mintalah sikit cabai kamu, main petik aja dia. Itu penyakit bertetangga. Nggak apa-apa, besok dibikin kau duri. Nah ini yang saya maksud tadi kawan-kawan, adik-adik yang muda-muda, jangan tersinggung. Mari kita belajar. Kita cari knowledge, apa itu. Kenapa di negara barat begitu dingin, begitu esnya? Saya pernah ketemu orang Yunani, Giorgos. Dia bilang, what's the problem ya Harold? Saya pernah di Kosovo. You know how many degrees minus? How much? Minus 50 degrees. Minus 50 derajat. Saking dinginnya, sofa di tempat kami tinggal kami patahin, kami bakar. Buka jendela supaya panas. Efeknya pembuluh darah saya beku. Kami ketemu di tsunami. Kita nggak sampai begitu. Siapa bilang harus makan beras? Karena masih ada beras yang bisa dimakan dan diambil. Kalau nggak ada, kaki kursi itu pun dikerat. Saya ada ketemu tahanan-tahanan politik zaman Pak Harto. Kami dek kalau mau makan dek, katanya. Nasi itu direndam dulu dek. Kenapa bang? Saya bilang. Karena campur pasir sama batu. Udah ngembang dia dek, manjat kembang naik ke atas, itulah kami makan dek. Kejam ya Pak Harto. Terus kalian kalau sakit gimana bang? Minum air urin. Bukan kencing itu langsung diminum, dikeluarkan sedikit baru diminum deh. Gitu. Begitu ya bang ya? Iya, itu obat penyakit dalam. Oh gitu bang ya. Jadi belajar deh tanya. Bagus itu pertanyaan kamu. Tapi kamu mesti buka literatur. Karena katanya jendela itu dunia buku itu adalah jendela dunia itu benar. Jangan katanya ke katanya. Kayak Mbas tadi jual kopi. Saya tengok dari cerita singkat aja, akses Anda nggak luas. Anda mau beli kopi malam ini ku telepon di sini, beda 5.000 dari Takengon. Mau? Ada uang? Saya telepon. Bisa? Green bean. Karena di sana jatuh harga kopi. Ini kan hal ini harus dibangun, komunitas-komunitas ini. Tapi jangan tersinggung kalau ngomong, wah ini untuk dia nggak enak. Ya, kalau udah mulai gitu kalah kita. Cina tuh kalau ketemu duduk di meja, yang dia tanya bukan berapa mobil kau. Ciak lo katanya, udah makan belum? Kita kan enggak. Oh semalam sih sok kali wah. Udah naik mobil baru dia katanya. Padahal masih kredit tuh. Sekarang kesulitan semua jual mobil, nggak laku. Ini kita harus jangan tutup mata. Ada perubahan besar. Dan penyakit orang Medan khususnya, gengsi. Ibu mau datang ke rumah saya peti yang harganya 1 miliar, datang ke rumah saya. Ya, cendana, kayu cendana itu. Nggak jual saya. Saya punya lukisan 1 miliar. Tapi itu kan bukan milik saya. Itu warisan keluarga saya. Untuk apa saya kerja jagung? Bukan kenyang saya dibikin itu. Saya buka kedai kopi, tanya si John, datang aja ke rumah. Anda mau jualan silahkan. Kita harus berbagi Pak. Nggak bisa kita sendiri. Bertani juga kita belajar. Ini enggak, dulu kata opung saya, kayak gini katanya. Mampus lah kalau saya bilang. Universitas itu berdiri banyak kali, udah ada laboratorium psikologi yang betul, saya bilang. Mampus, saya bilang. Udah hebat ini dia,
bisa cabenya sampai 7 kali panen. Oh belum pernah lihat pohon cabai dipanjat, dia bilang. Yuk, gimana katanya? Sebesar paha kau tuh batangnya, nggak mati-mati. Orang cabai nggak ada umurnya. Siapa yang bilang nggak ada umurnya? Bagaimana bikin bibit cabai pun nggak tahu. Bagaimana kita mau bicara petani? Saya ketemu ahli hutan orang Korea. Bagaimana mengidentifikasi tanah, saya bilang. Apa yang mau kau identifikasi? Tanaman. Tanaman apa di tanah itu dari tumbuh. Jangan kau bawa yang lain, katanya. Jadi Indonesia ini sekarang nanam kayu jati putih ini pembohongan tuh, katanya. Kau tengok nanti kalau udah besar nggak tahu jualnya kemana. Betul kan? Nggak jadi. Sengon katanya. Udah panen sekarang banyak kali sengon, nggak tahu mau lempar kemana. Nggak ada pabriknya. Yang membuat itu sarjana-sarjana pertanian jual bibit. Nah kita yang harus bijak. Kita boleh tidak sekolah pertanian, tapi literatur kita baca terus. Cari informasi, diskusi kawan-kawan. Sekarang kan enak. Telepon, udah bulanan aja, bebas pulsa. Kalau dulu kan telepon beda, zaman saya dulu tahun 90-an. Geser sedikit mati gitu ya kan. Bilang GSM, geser, aduh. Sekarang kan enak. Jadi ini yang saya bilang, kita kalah teknologi. Gampang tersinggung. Susah itu. Kalau masih sudah mau kayak gitu, padam. Waktu saya tsunami deh, saya 1 Januari 2005 masuk. Apa kata mereka? Togap, yes ma'am. Aceh people is very, very difficult. Why? Aku bilang, dia terlalu banyak pantangan. Setiap banyak kali larangan, itu menghambat kemajuan. Tapi kita tidak boleh ngomong itu, katanya. Ya, saya tahu. Lihat aja mereka, lihat matanya kosong semua. Kami diskusikan, kenapa begini? Sampai budaya pun dipelajarin. Apalagi pertaniannya. Ada lagi kayak di beberapa daerah. Kami biasanya sekali setahun panen padi katanya. Nanti kalau nanti nanam sendiri ke sini semua burungnya katanya. Ya kau bikin teknologi, apa itu teknologi katanya. Udah payah kan ngomong kayak gitu. Udah saya tinggal aja. 1 bulan pun dapat mau menarik keluar ini, memang dia nggak mau maju. Nah ini yang saya bilang, Mbak, kita harus belajar sains, walaupun kita tidak jurusan sains. Jangan ngasih filsafat demi filsafat. Sabda Tuhan pun kita nggak tahu. Sabda Tuhan kita nggak tahu bahwa seluruh ciptaan saya di alam semesta harus seimbang. Nggak ada cerita itu. Menolong orang tidak dosa. Membantu orang tidak aib. Berbuat baik bukan melanggar undang-undang. Itu aja kita jalan. Cuman ya kita mencapai itu kan tidak langsung 1 malam. Bertahap lah. Tak tahan menderita mundur. Jadi aja bekerja nggak usah urusan politik lah. Campur-campur diskusi nggak ada itu. Bikin repot aja di forum tuh nanti tuh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terakhir ya. Oke, silakan aja. Ya, mungkin ini yang terakhir ya, menutup dari diskusi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Pak Togap tadi. Apa yang kami dengar tadi ya, ini terus terang saya sangat menyentuh dengan bahasa Pak Togap tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dan yang saya sampaikan dalam hal ini. Pertama sekali, menyikapi dari gejolak situasi dan kondisi ekonomi kita hari ini, sosial politik yang sedang mengalami perubahan besar, maka diperlukan terobosan besar yang sepatutnya sinkron dengan zaman yang baru. Seperti apakah bentuk tatanan kehidupan di zaman yang baru hari ini? Dalam skenario siapakah kita? Di manakah posisi kita sekarang? Bagaimanakah jalan keluar yang terbaik dalam melewati masa transisi pergiliran zaman hari ini? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Togar, gitu. Kalau udah cakap-cakap ini tak ada singkatnya nih. Saya tetap bilang knowledge.
Knowledge. Everything's knowledge. No knowledge, bullshit. Kita kembali ke zaman batu. Ilmu pengetahuan. Knowledge is a power. Contoh kecil aja, bikin chat ini. Saya bisa buat. Teori dasarnya kohesi dan adhesi. Daya tarik menarik. Apa itu? Datang dari saya, nggak mau saya ngomong sini. Ya enak aja, saya belajarnya ke BPPT loh. Badan Pusat Pengkajian Teknologi sampai jam 3 jam 4 pagi. What's the meaning kohesi and adhesi? Kohesi adalah menarik, adhesi ditarik. Itu prinsip dasar. Misalnya, kan sering kita rumah bocor, dicor, bocor. Sibuk ditambal semen, hujan lagi bocor, bagaimana caranya? Bak kamar mandi, retak, bocor. Gampang aja kok, 1 menit selesai, tak usah beli. Cuman kan kita tidak mau belajar dari pengalaman. Contoh, pakaian, kena minyak oli. Wah udah rusak, marah-marah istrinya. Istrinya pun marah, kau baru beli celana udah kena. Bisa dibersihkan. Pakai apa? Ajinomoto. Makanya banyak kali makan ajinomoto, dimakan usus kita. Itu bang. Terus ini semir sepatu. Saya diajari ayah saya. Waduh pak, mau begini sepatu, semirku udah habisnya. Jadi, cuman ini. Gak usah ikut, diam kau katanya. Ambil lilin, hidupnya lilin. Pikir mau dibakar sepatu ini, dipanas-panasi aja, keluar. Dia punya semir yang sudah lama berkali-kali dulu kita semir. Keluar dah gosok mengkilat kan. Cuman jangan terus-terusan kau pakai, habis semir itu untuk darurat itu deh katanya. Ini kita soal kecil aja. Contoh, Mbak, Ibu ini berdua perempuan, pasti pernah masak kan? Saya mau tanya, pernah masak daun pepaya? Pernah masak daun pepaya? Macam mana daun pepaya dimasak?